guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Di video kali ini saya akan memberitahukan kepada Anda tips-tips cara melakukan open posisi buy atau sell di platform Olim Trade ini. Bagi Anda mungkin yang masih pemula, Anda masih bingung Anda harus gimana, dan Anda harus mempelajari apa, dan saya harus kayak gimana gitu di trading di Olim Trade. Mungkin Anda masih bingung, dan mungkin ada orang yang mau belajar tapi dia bingung gitu, harus belajar dari mana dulu. Nah, di sini saya mempunyai tips-tips yang sangat penting untuk Anda ketahui ketika Anda ingin melakukan trading. Ya, kita lihat di sini. Kita close dulu semuanya. Ini untuk yang khusus benar-benar pemula ya, atau newbie. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda semuanya ya. Kita lihat di sini sedang ada di grafik yang cacing-cacing itu. Kalau di handphone itu ya kayak gini juga sama, tapi tampilannya nggak kayak gini. Nah, sebelum saya menjelaskan semua teori yang hal-hal penting yang harus Anda ketahui saat Anda melakukan trading, silakan Anda subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya, bantu support saya, dan bantu support channel YouTube ini supaya makin berkembang. Jika Anda ingin sekolah trading tapi tidak punya duit untuk sekolah, tonton saja channel YouTube saya. Saya di sini ikhlas ya, berbagi ilmu, edukasi dengan Anda semuanya. Saya di sini ikhlas ya. Mana? Silakan kalian perhatikan baik-baik video ini. Sebelum Anda melakukan trading, mungkin di sini kalian pusing kalau lihat grafik yang seperti ini. Kalian pilih jenis grafik, pilih yang namanya candlestick atau candle Jepang ya, supaya seperti ini tampilannya. Nah, apa itu? Ini itu apa gitu kan? Ini itu namanya trend ya. Nah, ada tren turun, ada tren naik, ada tren sideways gitu kan. Nah, di manakah Anda harus melakukan open posisi buy atau sell? Di manakah Anda harus melakukan open posisi naik dan open posisi turun? Anda harus melakukan open posisi di saat market sedang naik seperti ini. Dan Anda harus melakukan open posisi sell saat market sedang dalam kondisi turun seperti ini. Lalu bagaimana cara mengetahui tren akan turun dan tren akan naik? Nah, itulah yang sangat pentingnya. Mungkin di situ Anda masih bingung, masih pusing mikirinnya gimana-gimananya gitu kan. Ada satu isyarat yang akan saya jelaskan di sini. Untuk para newbie dan yang masih merasa pemula, Anda tidak usah ganti-ganti strategi. Dan di sini saya akan memberikan satu strategi saja yang harus Anda fokuskan untuk dipelajari. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah berada di udah diubah ya menjadi candlestick grafiknya, dan Anda pilih indikator, pilih yang namanya stochastic. Nah, ini adalah namanya stochastic ya. Nah, di sini kalian close dulu dan ubah periodenya menjadi 18,33. Kalau di handphone kalian juga pilih stochastic oscillator ini. Lalu untuk waktu periodenya 18,33 seperti itu. Nah, di sini lalu bagaimana cara menggunakan strategi ini? Harus di market yang seperti apa saya melakukan strategi ini gitu kan? Harus di kondisi market yang kayak gimana? Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada Anda semuanya ya. Ada tren sideways, ada tren yang namanya kuat naik ya, dan kuat turun seperti ini. Nah, Anda di sini kita sudah siapkan yang namanya indikator atau alat bantu analisa kita yang namanya stochastic oscillator. Nah, di sini Anda cuma satu hal saja yang harus Anda ketahui. Dan satu hal saja yang harus Anda perhatikan saat Anda ingin melakukan open posisi. Yang pertama, Anda bidik oscillatornya. Anda bidik dulu indikator stokastiknya. Itu yang terlebih dahulu, bidik dulu itunya. Bidiknya itu maksudnya kelihatannya mau bersilangan atau enggak. Yang kedua, perhatikan candlesticknya. Gitu, perhatikan candlesticknya. Ketika dia mengalami penurunan,
Nah, di sini ada doji-doji yang seperti ini. Ya, banyak candlestick yang ekornya itu kayak gini. Nah, di sini kalian lihat muncul yang namanya candlestick yang warna hijau dan real stokastiknya menjadi bersilangan. Disitulah Anda harus melakukan open posisi buy atau open posisi naik. Saya jamin Anda akan mendapatkan profit. Dengan berapa menitkah saya harus melakukan open posisi? Saya sarankan kepada Anda semuanya minimal 3 menit. Ya, tidak boleh 1 menit karena 1 menit itu trading yang sangat tegang sekali ya. Seperti itu. Nah, kalian lihat lagi di sini trennya dia di sini ya, trennya naik. Nah, di sini kalian lihat di sini ada satu hammer candlestick yang ngekor tadi dan di sini dikonfirmasi candle yang merah turun drastis alias bearish. Kalian lihat juga stokastiknya, dia berpotongan. Di situ Anda harus melakukan open posisi sell. Kalian fokus saja strategi ini, tidak usah ganti-ganti. Kalau teori kalian wajib kalian ketahui, wajib kalian banyak mengetahui tentang teori. Tapi kalau misalkan strategi, silahkan Anda pakai strategi ini. Anda harus yakin dengan strategi yang Anda pakai. Ya, seperti itu. Nah, di sini tren sedang kuat naik. Nah, di sini Anda harus melakukan open posisi buy juga, tapi di sini kan kita sudah melakukan open posisi buy di awal gitu kan. Nah, kita tunggu lagi perpotongan stokastiknya. Kalian lihat di sini. Di sini ketika dia mengalami penurunan, stokastik terpotong. Di sini Anda bisa melakukan open posisi sell 3 menit, dia udah profit lagi gitu kan. 1 2 3 menit udah profit. Nah, di candlestick yang ini muncul lagi karena tren sedang kuat naik, dia muncul lagi candlestick yang warna hijau. 1 candlestick aja dia langsung berpotongan stokastiknya. Anda di situ melakukan open posisi buy lagi. Ini pada saat tren mengalami penaikan. Ya, jadi di sini Anda buy-nya dapat, sell-nya dapat, buy-nya lagi dan juga dapat seperti itu, ya. Di sini lihat lagi, ini kayaknya ya yang namanya market tidak selamanya dia akan mengalami kalau tren kuat naik ya dia nggak akan selamanya naik terus gitu. Pasti ada turunnya. Nah, disinilah dengan stokastik inilah akan terbantu di manakah Anda harus melakukan open posisi sell di saat tren sedang kuat naik, namun di titik tertingginya di mana. Nah, ini stokastik ini membantu sekali, tapi dengan syarat periodenya itu harus periode 18,33 ya, seperti itu. Sorry barusan kepencet nih. Jadi keulang lagi. Nah, seperti itu ya. Tapi strategi ini tidak boleh dipakai saat tren sedang mengalami sideways ya. Kalau sideways silakan Anda menggunakan strategi RSI 10 saja ya. RSI 10 kita tambahkan lagi. Tapi untuk newbie ya, saya saranin Anda tidak boleh trading di market sideways ya. Tidak boleh banget kalau misalkan masih newbie gitu. Karena bahaya. Nah, ini kan lagi sideways. Nah, di sini Anda bisa, ini kan nyentuh nih di sini. Nyentuh, naik lagi ke atas, nyentuh lagi mungkin di sini ya, di area sini, dia turun lagi ke bawah. Atau Anda di sini kasih garis horizontal line ya. Kasih garis horizontal line, titik tertingginya di mana dan titik terendahnya di mana gitu. Anda di sini klik indikator, klik juga yang namanya garis horizontal line. Simpen di titik yang paling tertingginya di sini ya. Jadi ketika dia naik nyentuh harga ini pasti akan ada pembalikan arah gitu. Langsung aja sell 3 menit kalau tren sedang mengalami sideways ya. Nah, tapi di sini saya menyarankan Anda untuk jangan terlalu fokus di tren yang sedang sideways, apalagi kalau yang candlesticknya agresif, tidak boleh. Jadi di sini saya menyarankan Anda untuk melakukan open posisi buy saat tren sedang kuat mengalami penaikan dan melakukan open posisi sell saat tren mengalami penurunan, seperti itu. Nah, mungkin itu sudah jelas ya. Silakan Anda pahami strategi ini, silakan Anda matangkan dulu di akun pembelajaran ya. Jangan bosen untuk belajar dan jangan pernah bosen untuk nyoba gitu. Apalagi kalau nyerah, jangan sampai kayak gitu. Ingat nih pesan dari saya, jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah, guys. Ketika kalian mempunyai ilmu, silakan ilmu kalian itu amalin ya, udah diamalin,
ikhlas gitu, nggak ngarep apa-apa gitu. Nah itulah kunci sukses kita hidup di dunia ini ya. Bukan di trading aja, di kerjaan luar juga sama seperti itu. 3 hal ya, hanya 3 hal yang membuat kita sukses hidup di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah ikhlas. Ini perkataan real dari saya, tidak copas, tidak copy paste ya. Ini real, pesan penting 3 dari saya, ilmu, amal, ikhlas ya, seperti itu aja. Nah, mungkin untuk ilmu yang sudah saya jelaskan mungkin di sini Anda paham, karena ini adalah yang sangat ideal sekali untuk Anda pakai, bukan untuk bukan untuk market sideways, tapi ya untuk market yang benar-benar sedang kuat naik dan sedang kuat turun, dan bentuk-bentuk candlesticknya harus sangat sedang bagus ya. Nah, sedang bagus itu seperti ini guys ya. Ini itu bagus banget candlesticknya, ini juga bagus banget bentuk-bentuknya. Nggak kayak gini nih, ini kan kalau kayak gini pusing, kalau candlestick kayak gini gitu. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini kan ada perpot ini masih sideways, kalian nggak boleh masuk di sini ya, seperti itu. Nah, kalian cari aja market yang sedang kuat turun seperti ini. Jadi kalian itu kalau misalkan, kenapa saya tidak menyarankan Anda untuk di market sideways, karena takutnya di menit akhir kalian tergojek gitu, seperti itu. Itu ketakutan saya di situ gitu. Nah, mungkin gitu aja dulu dari saya. Semoga bermanfaat semua apa yang saya sampaikan, dan saya berharap kalian sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Oke guys, mungkin gitu aja dulu dari saya. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang enak, atau yang ada yang salah, atau yang nyinggung secara tidak disengaja. Saya mohon maaf banget. Nah, mungkin gitu aja dulu dari saya. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.